Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menguasai, memberkati kita sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita tertulis pada kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca secara responsoria. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul perikop ini ialah iman mengalahkan dunia. Sedangkan tema kita minggu ini pada Minggu Rogate atau berdoa. Disampaikan temanya doa orang beriman. Manang tangiang niak kana porsea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pemahaman ini sendiri yang disampaikan oleh firman Tuhan, ini menyatakan bahwasanya iman itu lebih besar daripada dunia ini, lebih berkuasa dan bisa menaklukkan dunia ini. Apa iman itu? Tergantung kemana dan siapa yang kita imani. Kalau yang kita imani adalah diri kita, tentu tidak ada apa-apanya dan kekuatannya dibandingkan besarnya dunia ini. Kalau yang kita imani adalah pikiran dan hati kita, tentunya tidak seberapa juga dibandingkan oleh dunia ini yang begitu luas dan bahkan banyak hal yang belum kita ketahui. Lalu kita beriman kepada siapa? Kita beriman kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan bahkan berkuasa atas segala sesuatu. Ketika kita beriman kepada Tuhan dan iman kita kepada Tuhan menjadi iman kita yang sebenarnya, maka kita akan bisa menaklukkan dunia. Yang dimaksudkan menaklukkan dunia, Bapak Ibu, adalah kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Artinya tidak kalah oleh situasi atau kesulitan apapun yang datang kepada kita. Sama seperti yang disampaikan pemerintah Indonesia, bahwasanya kita tidak boleh kalah dengan COVID-19. Kita tidak boleh kalah oleh virus. Apa yang mau kita bangun secara personal? Mari kita tumbuhkan imun tubuh kita. Bahkan kita bersyukur sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mampu berkuasa atas segala sesuatunya. Tuhan yang memang dan sungguh-sungguh berkuasa atas ciptaannya. Bahkan terserah Dia. mau diapakan dunia ini.
Jadi kalau kita beriman kepada Allah, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Ternyata tidak ada. Apapun itu. Tapi mari kita sinergikan, mari kita cocokkan sebagaimana kehendak Tuhan. Jangan kita katakan cita-citaku dulu menjadi seorang angkatan. Tetapi ketika aku tes kepada angkatan, aku tidak lulus tes. Artinya apakah kita di situ sudah kalah oleh dunia ini? Tidak. Apakah seolah-olah Tuhan tidak mampu membuat kita menjadi seorang angkatan? Tidak. Tetapi Allah memiliki rencana lain sebagaimana yang Dia kehendaki. Bukan ditentukan oleh kita, ternyata hidup kita pun ditentukan oleh yang berkuasa, yang kita imani itu, yaitu Allah itu sendiri. Searching itu, cari itu. Jangan hanya searching di Google saja, jangan hanya googling saja. Mari cari kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Dari firman-Nya. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah, dia mau melakukan perintah-perintah Allah itu. Dari mana kita tahu melakukan perintah Allah? Dari mana kita tahu perintah Allah itu? Dari firman-Nya. Firman-Nya, dan bahkan sudah dibukukan menjadi Alkitab. Mari baca itu. Mari tentukan schedule kita untuk membaca itu. Saya pikir tidak harus berlama-lama menghabiskan waktu, bahkan mungkin mengganggu pekerjaan dan hobi kita untuk membaca Alkitab. 5 menit saja saya pikir sudah sangat panjang. Mungkin bisa selesai 1 perikop. Atau mungkin ada perikop yang pendek dan itu bisa selesai dengan 2 perikop. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Setelah dibaca, apakah kita berhenti? Tidak, baca lagi dari awal. Baca lagi dari awal. Akhirnya, ketika kita dituntun oleh Allah itu sendiri, pemilik firman-Nya, maka kita akan pahami apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Baik secara komunal maupun secara personal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk memahami ini, melakukan firman Allah, ya, menghadapi kesulitan-kesulitan dunia ini. Ada cerita 2 ekor katak. Biasanya mereka ini bermain di satu kubangan. Kubangannya tidak begitu dalam dan biasanya mereka bisa melompat ke atas. Kalaupun mereka harus masuk kubangan ini. Yang 2 ekor katak ini masuk ke dalam kubangan yang berlumpur ini. Dan biasanya para katak itu berenang-renang. Ya. Jangan biasakan mengatakan orang itu, ya. Itu bukan orang, itu katak. Banyak juga yang mengumpamakan begitu. Oh, orang itu para zebra gitu. Masa orang dibilang zebra, binatang dibilang zebra, ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata mereka masuk ke sana baru saja hujan. Ini hari menjelang siang. Dan ketika katak itu masuk, susah mereka untuk keluar dari kubangan itu. Sangat susah mereka untuk keluar, untuk meloncat ke atas. Satu dari katak itu sendiri sudah lelah, capek, dan akhirnya dia menyerah. Akhirnya dia terbenam. Sebab ketika menjelang siang, lumpur itu semakin memadat. Dia tidak sabar. Dia terkubur dengan lumpur itu dan kehabisan napas.
Tetapi kata yang satu lagi, dia percaya bahwasanya dia akan bisa selamat. Rasa percayanya itu membuat dia terus semangat. Sama, capeknya sama, letihnya sama, pegal-pegalnya sama, waktunya sama. Tetapi karena memiliki rasa percaya, dia akan berhasil. Dia terus mengkayuhkan kakinya sampai lumpur itu beku atau menggumpal dan akhirnya menjadi pijakannya untuk melompat ke atas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bentuk iman itu adalah memberikan kita semangat di dalam kehidupan kita. Ada kepastian. Biasanya orang-orang yang murung itu terus yang mencari kepastian. Bahkan orang-orang yang bunuh diri seolah-olah tidak ada harapan dan tidak ada kepastian. Itu bukanlah orang beriman. Bukan beriman yang benar, tetapi dia mungkin beriman kepada dirinya dan kepada ketidakmampuannya dia beriman. Jadi orang-orang beriman menciptakan orang-orang yang optimis. Orang-orang yang tidak beriman menciptakan orang-orang yang pesimistis. Orang-orang yang tidak memiliki harapan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan harapan yang besar, kita akan memiliki semangat yang besar. Semangat yang besar akan mengalahkan keletihan kita, akan mengalahkan ketuaan kita, akan mengalahkan dari segala kelemahan-kelemahan yang ada. Dan orang beriman memiliki itu. Dan orang-orang yang beriman sekarang diuji dengan kondisi dunia yang sekarang menghadapi pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi. Dan yang saya lihat dan saya percaya, karena tidak seberapa yang mendaftar kemarin dan memberikan datanya, saya percaya berarti yang lain sudah. Ya. Artinya kalaupun kemampuan vaksin itu 60%, kita sudah bisa mengcover diri kita dengan 60% imun tubuh kita. Menambah imun tubuh kita secara 60%. Tapi ingat, ada yang 100% terus melindungi kita. Ada yang 100% terus untuk memberikan kehidupan kepada kita, yaitu Allah itu sendiri yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalaupun plus 60% berarti lebih daripada 100%. Artinya dia lebih kuat. Ya. Jadi beriman itu jangan juga konyol. Banyak orang beriman itu konyol. Saya percaya kepada kuasa Tuhan. Saya tidak perlu berpikir, tidak memakai lagi akal budinya. Kita sudah bernyanyi tadi bagaimana beriman itu berakal budi. Artinya bagaimana di dalam kehidupan kita juga memakai dari segala sesuatu yang diberikan Allah untuk menghadapi, menjalani kehidupan ini sebagaimana yang ditentukan oleh Allah. Banyak orang begitu jadi konyol ya. Sama mungkin di negara lain, saya nggak usah sebut nama negaranya. Mereka sangat percaya dengan itu, akhirnya apa yang terjadi? Membludak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akal budi itu dari Allah, pakailah itu. Alam ini juga dari Allah, pakailah itu. Apa yang tidak dari Allah, jangan dipakai. Ya. Semua yang berasal dari Allah itu boleh dipakai, sebab kita yang berkuasa atas itu. Firman Tuhan itu yang menyatakan sejak dari penciptaan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini minggu rogate. Berdoa. Berdoa adalah tanda keberimanan.
Doa dikatakan sebagai napas hidup orang percaya. Doa bagaimana relasi kita berkomunikasi dengan Allah. Doa itu memberikan kekuatan kepada kita. Sebab orang yang berdoa itu di dalam iman dan kebenaran. Iman itu harus benar dan kebenaran itu sebagaimana sesuai dengan iman. Lebih daripada itu tidak ada. Siapa yang berdoa meminta A, meminta B, meminta C. Siapa yang berdoa memuliakan Allah. Kalau kita berdoa, Allah sudah mengajari kita berdoa. Doa Bapa kami adalah doa yang sangat-sangat sempurna, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah tidak boleh berdoa yang lain? Boleh. Sampaikan segala pujian dan sembah kita kepada Allah dulu. Pengakuan kita kepada Allah siapa Dia. Lalu setelah itu sampaikan apa yang kita minta. Tuhan tahu itu. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar dan yakin, ya, besar kuasanya. Jadi bukan hanya berdoa saja. Lihatlah Hana. Dia tidak perlu bersorak-sorak. Ya, dia hanya berdoa di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Tuhan menjawab doanya. Samuel lahir dari rahim Hana, seorang nabi yang besar, seorang pembawa berita sukacita, berita kebenaran yang daripada Allah. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebab kuasa orang benar adalah Allah. Sebab kebenaran orang yang berdoa dengan benar adalah Allah. Tentu saja kuasanya besar. Jadi tetap berdoa itu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pemahaman kita, bukan mengandalkan kekuatan kita. Berdoa itu berserah diri kepada Tuhan. Itulah keyakinan, itulah kepercayaan. Jadi iman itu percaya kepada siapa yang kita imani, yaitu Allah itu sendiri. Dan kita yakini, yaitu Allah itu sendiri. Ketika kita berdoa, percayalah Tuhan mendengarkan itu dan akan menjawabnya sebagaimana kehendaknya, bukan kehendak kita. Dan percayalah, walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita, kita tidak mengenal diri kita. Tuhan yang lebih tahu tentang kita, lebih mengenal kita, dan Tuhan tahu mana yang paling baik bagi kita. Oleh karenanya bersyukurlah Bapak Ibu, kita beriman kepada Allah yang benar, Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Allah yang esa itu adalah Allah yang benar. Kiranya Tuhan Allah menyertai, memberkati kita. Tetap setia menjadi orang yang beriman, orang yang benar, orang yang yakin. Dan percayalah setiap doa kita akan dijawab. Dan bersyukurlah ketika doa kita dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak kita. Sebagaimana doa Yesus Kristus sendiri, jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak kami. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami adalah milik-Mu. Engkau berkuasa atas kami, dan Engkau memberikan kebenaran. Engkau memberikan keyakinan yang kuat akan Engkau, sehingga kami disebut orang-orang yang percaya. Walau sebenarnya Tuhan, kami tidak pantas disebut sebagai orang-orang yang percaya, karena kami tahu kami juga sangat sering
menggantungkan diri kami kepada pemahaman kami sendiri dan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan, bimbing kami terus dengan Roh-Mu, agar kami semakin menuruti dan semakin menyelaraskan kehidupan kami dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dan kami percaya ketika kami beriman kepada Tuhan, kami akan dikuatkan untuk menghadapi segala sesuatu. Kami akan diberi semangat terus di dalam hati kami, dan semangat itu akan terus berkobar untuk mewujudkan kehendak Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam surga, setiap kami umat-Mu, biarlah berkat kasih karunia-Mu yang menyertai kami, sekarang, esok, hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami untuk terus berdoa, untuk terus memuliakan Engkau, kami berdoa. Amin.